Kemarin saya datang ke beberapa titik di Indonesia dan saya mencoba menjumpai anak-anak muda. Pada kesempatan hari ini kembali saya akan menggunakan kalimat optimis. Saya dan Pak Mahfud melamar anak-anak muda untuk terlibat dalam pemenangan ini karena itulah masa depan Anda. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras, tetap semangat. Jujur nih, jujur. Mendengar pidato Pak Ganjar di depan anak-anak muda, di depan generasi milenial dan di depan generasi Z. Saya iri banget itu, rasanya pengen nom neh loh, pengen kembali muda saya. Kembali merasa bergelora untuk berkontribusi nih. Terlibat dalam pemenangan Pilpres. Bagaimana tidak? Beliau membuka diri loh, mengajak anak-anak muda berpartisipasi seandainya Pak Ganjar terpilih dalam Pilpres 2024 nanti. Jika dilihat secara sekilas, pasti tahu dari 3 kandidat capres-cawapres mana yang benar-benar membuka diri untuk bersama-sama anak muda memajukan bangsa. Toh kita juga tahu mereka itu hanya omdo atau sudah mempraktekkan minimal nih berdasarkan survei yang terbaru kita bisa memetakan generasi milenial bakal mendukung siapa. Hasil survei dari Ipsos Public Effort yang dilakukan bulan lalu, Pak Ganjar menempati urutan pertama. Dukungan dari generasi Z maupun generasi milenial angkanya tuh 39,9% dan 42,40%. Generasi Z itu anak-anak usia antara 17 sampai 24 tahun itu mestinya kan. Dan milenial itu usia 25 sampai 39 tahun. Indikatornya sangat sederhana. Di antara capres yang aktif di media sosial sejak lama, ya hanya Pak Ganjar. Bukan hanya channel YouTube, namun juga di Twitter, Instagram, TikTok, serta berbagai aplikasi lainnya. Bisa jadi anak-anak muda berpikiran Pak Ganjar masih nyambung bila diajak komunikasi. Kita tahulah Pak Anies, Caimin, atau Pak Prabowo sama-sama tidak bermain itu. Pak Mahfud masih aktif juga di Twitter. Paling tidak beliau sering mengumumkan gagasan dan pandangan di Twitter. Bagi generasi muda, tokoh politik mesti juga adaptif, mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana mereka mau mengerti anak muda bila medsos saja tidak punya. Dan baru kali ini ya, ada capres-cawapres setelah dideklarasikan, komunikasi pertama yang dituju untuk kasih paparan ya anak-anak muda itu. Kita percaya bukan sekedar pemilih muda tahun depan jumlahnya banyak, tetapi yang lebih penting lagi masa depan bangsa ini, masa depan negara ini ada di tangan kalian untuk anak-anak muda itu. Ada banyak bukti. Kenapa generasi muda menjadi kunci masa depan anak-anak muda? Tidak boleh pesimis. Anak-anak muda tidak boleh takut. Ojo wedi. Anak-anak muda harus mampu melewati semua tantangan. Jangan jadi cengeng. Jangan suka mengeluh, apalagi baper. Lihat saja. Lihat di dunia itu. Ada jutaan anak muda yang saat ini dipercaya bukan hanya jadi pemimpin dunia, mengendalikan perusahaan, menginisiasi perubahan, dan mendorong inovasi. Sepertinya nih Pak Ganjar dan Pak Mahfud sadar betul Indonesia harus mempercepat transisi, menggerakkan kaum muda, bersiap-siap mengambil peran. Mereka itu adalah golongan yang adaptif, pantang menyerah, dan wujud dari perjuangan-perjuangan zaman modern. Sementara nih, 2 capres lainnya nggak tahu, nggak ngerti saya nih. Ngasih kesempatan apa kepada generasi muda, saya nggak ngerti saya. Di berbagai diskusi yang diadakan di kampus, capres koalisi perubahan yang hobinya ceramah saja,
ngasih tahu ini itu, lalu berpendapat daki-daki, ular-ular, atau urainya panjang sekali gitu kan. Panjang kali lebar ya. Yang mendengar biar terkesan dia itu akademisi banget. Wong pinter. Tapi kalau kita lihat saat jadi gubernur DKI, belas tidak merepresentasikan perlibatan anak muda. Lihat saja tim sukses mereka. Yang katanya dinamakan BAJA, Badan Pekerja. Adakah tokoh milenial di sana? Yang asalnya bukan dari partai politik? Kita belum mendengar siapa yang dilibatkan. Itu sih masih mending. Koalisi Indonesia Maju yang didukung beberapa relawan. Dan di antara mereka terlihat anak milenial. Namun belum terlihat apa langkah konkretnya. Sama seperti koalisi perubahan. Tim sukses mereka lagi-lagi berisi orang-orang partai. Anak-anak muda hanya jadi penghias semata. Apakah capres koalisi perubahan relate dengan milenial? Nampaknya tidak. Mengapa? Usia generasi milenial itu separuh usia Pak Prabowo. Bagaimana dia mau mengerti? Justru di koalisi Indonesia Maju, representasi milenial tidak terwadah dengan baik. Kita sulit melihat apakah sudah ada generasi muda yang diakomodir. Bagaimana dengan Pak Ganjar? Sederhana saja nih, di PDIP ya, kita mudah menemukan anak-anak muda sudah menjadi kepala daerah nih. Misalnya nih, ada Mas Gibran, wali kota Solo, itu baru berusia 37 tahun. Terus kemudian ada Muhammad Arifin, Bupati Trenggalek ya, itu usianya 33 tahun. Ada Mas Bobi Nasution, wali kota Medan, usianya juga baru 32 tahun. Lalu Bupati Kediri nih, Handityo Himawan, masih 31 tahun. Ini menandakan apa? PDIP sudah membuka peluang generasi muda. Bukan hanya diberi kesempatan, tetapi sekaligus dipercaya bisa mengambil keputusan meski levelnya di tingkat kabupaten kota. Pak Prabowo sih kabarnya mau mengajak atau menggandeng generasi muda sebagai cawapresnya. Hanya niat itu beneran bisa diwujudkan atau tidak. Sampai pendaftaran capres-cawapres dibuka hari pertama, tidak ada pengumuman apapun. Bagaimana kita yakin Pak Prabowo bakal memperjuangkan anak muda itu? Atau jangan-jangan ini, karena Pak Prabowo sudah berusia 72 tahun, bila jadi presiden tinggal nyuruh-nyuruh wapresnya yang kerja. Dia mah di ruang kerja presiden aja, nanti tinggal suruh aja wakilnya gitu. Mau kemana-mana sudah nggak kuat, capek. Apa yang bisa meyakinkan kita? Janji cawapresnya generasi milenial akan benar-benar direalisasikan. Nah, lawong sama anggota koalisi mereka saja. Semua pada nunggu, nggak jelas kabarnya. Kumaha iya Bapak. Jadi penting kiranya memahami siapa sebenarnya capres dan cawapres yang benar-benar peduli. Menaruh perhatian serta paling nyata melibatkan anak-anak muda di proses kontestasi nanti itu. Pak Ganjar sudah mengundang sebanyak-banyaknya generasi milenial bisa terlibat dalam pemenangan. Karena mereka harus ikut berkontribusi, terlibat mengambil peran penting untuk merasakan bahwa perjuangan itu tidak mudah. Pilpres tahun depan ditentukan oleh generasi muda. Siapa yang mampu merekrut banyak dukungan, maka dialah yang menjadi pemenangnya. Dan ingatlah, pesan ini masa lalu milik para orang tua. Masa kini memang tugas kami, dan masa depan dalam genggaman anak muda. Salam gercep, gerak cepat untuk Indonesia. Dari Om Ben, demikian opini kali ini. Salam seger waras. Sampai berjumpa lagi.